Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Jannah, nomor absen 12 NIM 21383042044 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Fakih Ali Syariati. Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat itu sering tertulis di kitab-kitab tafsir. Seringkali Israiliyat itu membawa dampak negatif dan bahkan membahayakan umat Islam dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu, terdapat dua perbedaan definisi, yaitu secara bahasa atau etimologi. Israiliyat itu berasal dari kata Israiliyah yang merupakan bentuk jamak yang memiliki arti cerita yang dikisahkan dari sumber Israel. Israel itu adalah hamba Allah. Jadi Israiliyat itu dinisbahkan kepada kaum Bani Israel. Bani Israel itu adalah sebutan bagi anak keturunan Nabi Yakub, yaitu orang-orang Yahudi yang dinisbahkan kepadanya. Namun secara terminologi atau secara istilah, Israiliyat itu adalah sebuah cerita atau kisah yang bercorak Yahudi yang bersumber dari ahli Alkitab yang masuk ke dalam tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan agama dan kebudayaan serta diriwayatkan dengan cara mereka sendiri. Jadi Israiliyat itu tidak sama dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Namun dikatakan pula bahwa Israiliyat itu adalah sebuah cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh Islam ke dalam ajaran Islam yang tidak diketahui sumber-sumber yang sahih. Pembagian Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam Israiliyat. Yang pertama, Israiliyat yang benar atau tidaknya dalam periwayatan. Di sini ada sahih, ada dhaif atau lemah, ada maudhu atau palsu. Yang kedua, ada Israiliyat yang sesuai atau tidaknya dengan ajaran Islam. Di sini ada yang sesuai dengan ajaran Islam, ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ada juga yang mauquf atau didiamkan atau dikomentari atau tidak dikomentari. Yang ketiga, ada pula Israiliyat yang berhubungan dengan hukum, akidah, dan juga kisah-kisah dan sejarah. Nah, tokoh-tokoh Israiliyat dalam meriwayatkan Israiliyat di sini itu ada tokoh yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang dulunya sudah masuk Islam, yaitu tokohnya ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar, dan ada Muhammad bin Sa'ad al-Kalbi, dan masih ada tokoh yang lainnya. Masuknya Israiliyat ke dalam tafsir ini dilatar belakangi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Nah, masa Rasulullah SAW masih hidup tersebut, kehidupan umat Islam itu masih dalam kehidupan yang harmonis dan tidak ada kesulitan dalam memahami Al-Quran. Sehingga pada masa tersebut Rasulullah itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber penjelas dari berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga apabila para sahabat itu tidak memahami atau ada keraguan dalam memahami Al-Quran, bisa bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Namun kondisi tersebut sudah berubah pada saat Rasulullah SAW wafat, sehingga semua persoalan yang serupa menjadi otoritas tanggung jawab para sahabat. Munculnya Israiliyat dalam tafsir itu diawali sejak agama Islam itu belum datang. Nah, pada masa tersebut ada golongan kaum Yahudi yang membawa pengetahuan keagamaannya dengan menggunakan kitab sucinya. Sejak pada masa itu, kebudayaan ahli Alkitab itu sudah masuk pada bangsa Arab. Namun, terjadi perpindahan secara besar-besaran pada saat ahli Alkitab berada di tengah-tengah orang-orang bangsa Arab untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan yang datang dari Titus pada tahun 70 Masehi. Nah, sebab-sebab masuknya Israiliyat dalam tafsir di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, terjalin hubungan baik antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, adanya perbedaan metodologi antara Al-Quran, Taurat, dan Injil, serta adanya keberagaman penduduk. Yang ketiga, masuknya golongan Yahudi ke dalam Islam. Yang keempat, rendahnya kebudayaan bangsa Arab. Dan yang kelima, adanya pengendalian dari dalil nakli yang dimengerti masyarakat Arab dengan kebenaran untuk bertanya kepada ahli Alkitab. Nah, oleh sebab itu banyak musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan memasukkan kedustaan ke dalam sumber hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, sejak pada masa itu pula perkembangan Israiliyat itu terjadi pada masa tabi'in, dan jayanya Israiliyat itu terjadi pada masa tabi'in dan tabi'in. Namun ada juga beberapa tafsir yang di dalamnya memuat kisah-kisah Israiliyat, yaitu yang pertama ada tafsir Al-Alusi, ada tafsir Sa'labi, ada tafsir Qazin, ada tafsir Baghi, dan ada tafsir Ibnu Katsir. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain.
Namun, dari pandangan tokoh atau ulama, ada dua kelompok Israiliyat, yaitu ada ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf di sini adalah ulama yang memperbolehkan menafsirkan Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Sedangkan ulama khalaf yaitu ulama yang bertentangan dengan Israiliyat. Secara umum, Israiliyat itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu cerita yang diketahui kebenarannya, golongan kedua cerita yang diketahui kebohongannya, dan yang terakhir yaitu cerita yang maskut anhu, yaitu golongan yang tidak terdapat pada golongan pertama dan golongan kedua. Hukum meriwayatkan Israiliyat itu ada 3 macam pula, yaitu yang pertama membolehkan secara mutlak, yang kedua melarang secara mutlak, dan yang ketiga masih ada persyaratan dalam meriwayatkannya. Nah, jadi dari kesimpulannya, Israiliyat itu membawa dampak negatif ke dalam ajaran agama Islam. Nah, dampak negatifnya antara lain yang pertama merusak akidah umat muslimin, yang kedua memberikan kesan bahwa agama Islam itu adalah agama yang khurafat dan mengada-ngada, yang ketiga menghilangkan kepercayaan kepada kaum salaf, yang keempat memberikan keraguan kepada para mufassir dalam menanamkan kepercayaan ahli Alkitab, yang kelima yaitu memalingkan umat Islam agar melupakan hal-hal yang hakiki. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang Israiliyat dalam tafsir. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.